Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Science ID. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan ektopik. Bagi teman-teman yang sudah terdiagnosa kehamilan ektopik, maka jangan khawatir karena di sini akan kita kupas mengenai bagaimana sih solusi ketika kita sudah didiagnosa oleh dokter Objin terkena kehamilan ektopik atau sedang menjalani kehamilan ektopik. Dan bagi teman-teman yang baru hamil ataupun merencanakan kehamilan, kita waspadai kehamilan ektopik. Nanti kita akan sharing di sini apa saja sih gejala serta tanda-tanda munculnya kehamilan ektopik, serta bagaimana cara penanganannya, dan kita akan bahas solusi untuk mengatasi kehamilan ektopik ini. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Science ID karena kita akan bahas lagi beraneka ragam permasalahan yang ingin teman-teman ketahui secara sains yang sudah terbukti dengan riset dan juga publikasi internasional berupa jurnal ataupun artikel review. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Teman-teman, nah bagi teman-teman yang sudah terdiagnosa menjalani kehamilan ektopik, jangan sedih dan jangan berkecil hati karena kenapa? Karena kehamilan ektopik ini adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi pada wanita hamil. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu hal yang bisa diakibatkan oleh memang keadaan tuba kita sendiri ataupun kondisi keadaan di dalam rahim kita. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu kehamilan ektopik, maka kita akan bahas di sini apa itu kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik ini seringkali disebut sebagai kehamilan di luar kandungan atau hamil di luar rahim. Nah, apa sih maksudnya hamil di luar rahim? Nah, yang ketika proses normalnya, ketika sperma bertemu dengan sel telur itu terjadi pembuahan pada tuba falopi, lalu nanti akan bergerak menuju ke rahim. Sementara di kasus kehamilan ektopik, semuanya tidak terjadi seperti itu. Ketika sel sperma telah bertemu dengan ovum dan terjadi fertilisasi, nah, pada kasus normalnya si embrio ini akan jatuh atau jalan berkembangnya di rahim, sementara untuk kehamilan ektopik tidak. Dia akan bertahan di saluran tuba dan akan berkembang di sana. Namun ada lagi yang dia di luar saluran tuba, bisa jadi pada dinding lapisan perut atau di luar kondisi rahim. Nah, bisa juga terjadi pada leher rahim, teman-teman. Jadi apa sih yang bisa membuat dia seperti itu? Nah, pada hakikatnya, ketika kita melakukan hubungan dan kita ingin hamil, maka proses terjadinya fertilisasi itu adalah proses pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Ada kalanya ketika saluran tuba kita bermasalah atau saluran tuba kita tersumbat misalkan, atau saluran tuba falopi kita ini mengecil atau mempunyai sumbatan-sumbatan, bisa jadi karena gerakan irama silia juga. Nah, yang seharusnya ketika sudah terjadi fertilisasi, si embrio akan turun dan berkembang di dalam rahim, ini tidak. Nah, si embrio bertemu dengan sel ovum, bertemu dengan sel sperma di tuba falopi. Nah, mungkin karena tuba teman-teman itu sempit, ketika dia menggelinding untuk turun ke rahim, itu tertahan di sana sehingga untuk perkembangannya terjadi di tuba falopi. Nah, satu hal yang harus teman-teman tahu, untuk embrio yang tumbuh dan berkembang di saluran tuba, dia tidak akan bisa berkembang normal seperti janin pada umumnya, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman didiagnosa untuk telah menjalani atau kehamilan teman-teman itu berupa kehamilan ektopik, maka sebaiknya teman-teman lakukan saran dokter Objin apa sih yang terbaik untuk teman-teman gitu. Nah, pada kasus seperti ini ketika pembuahan itu tidak langsung berjalan ke rahim, nah idealnya 3 sampai 5 hari memang embrio itu dia berada di saluran tuba atau tuba falopi. Setelah itu dia akan turun dan berkembang di rahim. Sementara untuk kehamilan ektopik tidak, teman-teman. Dia berkembang di sana. Teman-teman tahu sendiri, nanti kita akan sajikan gambarnya di sini. Silahkan teman-teman lihat pada gambar.
saluran tuba kita itu berupa saluran. Di sana hanya merupakan tempat lewat, bukan tempat berkembang. Jadi ketika saluran tuba itu tersumbat, embrio bergelinding menuju rahim itu tidak bisa tertahan di sana karena ada yang menghentikan, teman-teman. Nah, jadi si embrio ini terpaksa berkembang di tuba. Nah, tuba ini lama-kelamaan dia tidak akan muat dengan berisikan janin yang berkembang ini. Nah, sehingga nanti perkembangannya tidak akan normal. Nah, hal terburuk adalah jaringan di tuba falopi kita ini akan pecah. Ini yang akan mengakibatkan pendarahan hebat nantinya, teman-teman. Nah, makanya sangat disarankan bagi teman-teman yang baru saja hamil, itulah guna USG di trimester pertama. Sangat disarankan ketika teman-teman sudah mengetahui teman-teman positif hamil melalui test pack, boleh teman-teman langsung ke Obgyn untuk melakukan USG. Itu akan lebih baik di minggu ke-5 sampai minggu ke-7 kehamilan, di awal-awal kehamilan, agar bisa dilihat di sana apakah teman-teman mengalami kehamilan yang memang normal, yaitu di rahimnya memang nampak, atau si janin ini berada di luar rahim, seperti di leher rahim, di serviks, atau di saluran tuba, bahkan di lapisan perut. Ada juga kasusnya, teman-teman. Nah, kehamilan ektopik ini terjadi bagi teman-teman yang setelah mengalami operasi cesar. Jadi dia menempel pada bekas jahitan cesar, sehingga dikhawatirkan ketika dia berkembang otomatis nanti si bekas jahitan ini akan mengalami perlukaan kembali. Dia tidak tahan dengan perkembangan yang dilakukan oleh si janin ini. Dia kan akan tetap berkembang, akan terus berkembang, sementara si jaringan tempat dia menempel ini tidak mensupport dia untuk berkembang, sehingga perkembangan janin ini dia tidak akan normal, sehingga dia akan terhambat. Nah, ini sangat membahayakan bagi ibu dan juga bagi janin. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah hamil lalu periksakan ke dokter Obgyn. Nah, biasanya bagi teman-teman yang didiagnosa ektopik, nah, maka di minggu pertama kehamilan itu atau di awal-awal kehamilan itu bisa diatasi dengan pemberian obat melalui suntikan, teman-teman. Itu gunanya apa? Untuk membunuh dari atau menghentikan pertumbuhan dari embrio yang sedang berkembang, dan nanti dia akan keluar dengan sendirinya tanpa merusak saluran tuba kita ataupun rahim kita. Akan berbeda kasusnya ketika teman-teman sudah mengalami kehamilan 2-3 bulan, bahkan sudah 4 bulan, baru teman-teman sadari bahwa teman-teman itu mengalami kehamilan ektopik. Itu jalan satu-satunya harus dioperasi dengan melakukan perlukaan atau robek pada tuba falopi itu, disayat lalu dikeluarkan. Nah, janin yang ada di saluran tuba tadi. Kenapa? Kalau dibiarkan terjadi saja itu sangat berbahaya bagi ibu. Ketika saluran tuba kita pecah karena tidak mampu menampung janin tadi, maka itu sangat berisiko bagi ibu. Itu akan bisa terjadi pendarahan yang hebat, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, makanya sangat disarankan bagi teman-teman yang baru hamil itu silahkan ke dokter Obgyn, periksakan seawal mungkin kehamilan teman-teman. Nah, ini untuk mencegah yang ini, ketika embrio ini baru berkembang, kita bisa menggunakan obat saja untuk meluruhkannya, teman-teman. Nah, gunanya apa? Agar si ibu tertolong. Nah, kehamilan ektopik ini memang tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena dia tumbuh pada sel atau pada jaringan yang memang tidak mensupport dia untuk berkembang. Nah, paling tinggi ini kasusnya kehamilan ektopik ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh ahli, itu hanya sampai di 30 minggu, teman-teman. Tapi itu langka sekali terjadi. Nah, jadi ketika dia sudah membesar dan membesar, itu akan sangat berisiko bagi ibu. Janin teman-teman pun tidak akan bisa dipertahankan. Nah, jadi teman-teman, solusinya adalah ketika teman-teman terdiagnosa kehamilan ektopik, maka sesegera mungkin ambil langkah yang disarankan oleh Obgyn, karena memang janin tersebut tidak akan bisa berkembang. Dan jangan khawatir, karena bagi teman-teman yang hanya
baru mengetahui bahwa teman-teman mengalami kehamilan ektopik dan teman-teman harus kehilangan janin teman-teman, teman-teman tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ketika teman-teman diobati hanya dengan obat saja, tidak perlu sampai operasi, teman-teman bisa untuk melakukan program hamil lagi 1 bulan setelah itu, atau bahkan setelah janinnya selesai dan teman-teman merasa sudah fit, teman-teman bisa langsung program lagi. Akan beda ketika teman-teman dioperasi. Nah, apalagi yang dioperasi itu nantinya adalah pembuatan sayatan pada saluran tuba untuk mengeluarkan embrio yang berkembang di tuba tadi. Itu prosesnya akan sangat lama, teman-teman. Minimalnya 3 bulan pasca operasi, teman-teman baru bisa untuk program hamil lagi. Kenapa? Karena tuba ini dia harus memulihkan dulu, beregenerasi dulu, dia pulih dulu sel dan jaringannya, baru teman-teman bisa untuk melakukan program hamil lagi. Nah, sama saja dengan keadaannya teman-teman operasi setelah lahiran, itu tidak akan bisa langsung fit, teman-teman butuh waktu untuk pemulihan dulu. Nah, jadi sangat disarankan bagi teman-teman untuk sesegera mungkin mengambil tindakan menemui dokter obgyn. Nah, biasanya itu pada kehamilan di trimester pertama, pada minggu-minggu awal kehamilan, bisa hanya dengan obat saja berupa suntikan. Nah, kalau teman-teman bisa teman-teman hubungi lagi dokter obgyn teman-teman untuk melihat nanti di USG gimana sih perkembangannya gitu. Nah, lalu apa sih sebenarnya gejala dan penyebab dari kehamilan ektopik ini? Nah, gejalanya ini teman-teman mirip nih dengan gejala di awal-awal kehamilan seperti mual, muntah, kram perut, sakit pinggang dan segala macamnya. Namun di sini pada kasus awal-awal kehamilan ektopik ini dia nanti akan ada pendarahan. Nah, di vagina itu hanya berupa bercak maupun nanti pendarahan yang cukup banyak. Nah, di sini kram perutnya itu kram perut yang sangat luar biasa. Kenapa bisa terjadi kram perut di kehamilan ektopik? Karena jaringan yang seharusnya tidak tumbuh di saluran tersebut tumbuh. Maka sistem imun tubuh kita akan melawan untuk agar si embrio ini turun ke rahim. Rahim pun akan berusaha untuk menarik embrio ini agar jatuh ke dia, namun tidak bisa karena bisa jadi karena saluran tuba kita tersumbat, jadi tidak bisa dia untuk melewati ke rahim. Nah, lalu gejala selanjutnya adalah teman-teman pusing, bahkan sampai pingsan nantinya. Kenapa? Karena tubuh kita tidak kuat lagi menahan jaringan yang berkembang ini bukan pada tempat yang seharusnya, teman-teman. Nah, lalu apa sih penyebabnya? Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, penyebab itu bisa jadi karena saluran tuba tersumbat, lalu bisa juga ini karena permasalahan atau kesalahan pada atau gangguan pada irama silia di tuba falopi. Saluran tuba falopi kita itu kan mempunyai bulu-bulu halus atau silia-silia yang bergerak, gunanya adalah untuk mendorong si embrio tadi yang sudah dibuat sel telur yang sudah dibuat oleh sperma tadi ke rahim. Nah, namun pada sebagian kasus, nah terutama nih bagi teman-teman yang keputihan, jangan dianggap enteng keputihannya, silahkan diobati dulu keputihannya sebelum teman-teman program hamil. Nah, kenapa? Karena keputihan ini dia bisa mengganggu program jalannya irama silia ini, teman-teman. Nah, karena di sini dia bisa mengganggu gerakan dari irama silia atau tidak lancar irama silia ini nanti untuk membuat si embrio tergelinding ke rahim, maka nanti si embrio ini dia stuck di saluran tuba, atau bahkan karena keputihan teman-teman, nah embrio ini dia tidak menempel di rahim tapi langsung jalan ke leher rahim sehingga dia akan tumbuh di leher rahim. Dan kasus paling mengkhawatirkannya adalah ketika dia menggelinding lalu keluar rahim dan tumbuh di lapisan perut atau di lapisan bekas dari operasi, teman-teman. Nah, makanya sangat disarankan teman-teman, silahkan teman-teman cek USG 4 dimensi ke dokter obgyn teman-teman ketika teman-teman sudah didiagnosa kehamilan ektopik. Maka satu hal yang harus teman-teman tahu, itu bukan akhir dari segalanya. Nah, akan lebih cepat teman-teman, akan lebih baik jika teman-teman lebih cepat dalam menanganinya. Ketika teman-teman
memang rasanya itu sangat sedih ketika kita harus berpisah dengan hal yang sudah kita nantikan seperti buah hati kayak gitu kan. Cuman memang harus teman-teman camkan bahwa dia tidak akan bisa berkembang dengan normal janinnya. Tidak bisa dipertahankan. Kalau teman-teman ngeyel mempertahankan itu akan sangat berisiko bagi teman-teman dan janin itu sendiri. Nah, jadi misalkan sekarang teman-teman merasanya wah belum terlalu apa gitu kan masih sayang, nggak usahlah dulu diangkat embrionya. Nah, ketika dia semakin tumbuh, resiko terbesarnya adalah pendarahan hebat dan itu sangat berisiko bagi ibu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman silahkan ke dokter obgyn. Nah, lakukan USG 4 dimensi dan untuk memastikan bahwa keadaan janin teman-teman berkembang di tempat yang seharusnya dan juga di tempat yang tepat. Sekian dari saya, mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.